Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah, NIM 2120215, yang akan menjelaskan tentang misi manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, hakikat misi. Pengertian misi manusia. Misi utama menciptakan manusia adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah. Artinya, sebagai hamba Allah, agar menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup menurut konsep Islam bukan hanya kehidupan duniawi semata, tetapi berkelanjutan sampai pada kehidupan ukhrawi atau alam akhirat. Dan apa yang kita lakukan selama di dunia, maka itulah yang akan kita petik di akhirat nanti. Hidup di dunia ini merupakan terminal dari perjalanan kehidupan manusia yang panjang, mulai dari alam arwah, alam arham, alam dunia, alam barzah, dan berakhir di alam akhirat. Dan juga berakhir dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang direalisasikan tugas fungsi gandanya tersebut. Yang kedua, teori misi manusia. Teori misi manusia ada dua, yaitu yang pertama manusia sebagai Abdullah, yang kedua manusia sebagai Khalifatullah. Manusia sebagai Abdullah. Manusia diciptakan dengan dua fungsi. Yang keduanya harus dapat dijalankan dengan baik, tanpa melupakan salah satunya. Fungsi pertama adalah sebagai Abdullah, yaitu sebagai hamba Allah. Dan yang kedua yaitu sebagai Khalifatullah. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, maka ia harus selalu taat dan patuh terhadap segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Maka manusia harus menaati kehendak Tuhan, yang tidak boleh mendurhakainya. Dalam hal ini, manusia memiliki dua tugas. Yang pertama, ia harus beribadah kepada Tuhan, baik dalam arti sempit yaitu sholat, puasa, haji, dan lain-lain, maupun luas yaitu melakukan segala aktivitas baik dalam hubungan vertikal dengan Tuhan yang untuk memperoleh keridhaan Tuhan sesuai dengan ketentuan Tuhan yang Maha Esa dan hadis. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah dari kata kerja khalafa, yang artinya menggantikan dan meneruskan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan khalifah adalah orang yang menggantikan orang lain. Hal ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan dalam perumusan Islam diberi gelar khalifah. Abu Bakar telah menggantikan Nabi SAW setelah kematiannya, sehingga Abu Bakar disebut sebagai khalifah Nabi. Mengambil contoh ini, makna kedua lanjutkan tidak digunakan dan istilah khalifah memberi arti. Selanjutnya yaitu dalil misi manusia berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita bertemu dengan kata khalifah dalam bentuk tunggal pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddasu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya itu tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut tafsir Jalalain ayat 30, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi yang akan mewakili aku dalam menjalankan hukum atau peraturanku kepadanya, yaitu Adam. Mereka berkata, Mengapa kalian ini menjadikan bumi sebagai manusia yang akan merusaknya, yaitu dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah? Berarti menumpahkan darah dengan cara pembunuhan seperti yang dilakukan oleh jin yang juga mendiami bumi. Ketika mereka telah berbuat jahat, Allah mengutus malaikat kepada mereka. Kemudian mereka dibuang ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung, padahal kami selalu mengagungkannya. Artinya, selalu mengucapkan tasbih dengan memujimu.
yaitu dengan membaca subhanallah wa bihamdi, artinya maha suci Allah dan aku memujinya, dan menyucikanmu, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Selanjutnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengutip Al-Qutubi mengatakan sanggahan malaikat bukan menunjukkan penentangan mereka terhadap Allah atau semata kedengkian mereka terhadap manusia. Aku akan menjadikan para nabi dan rasul yang keutusan kepada manusia dari keturunan Adam alaihissalam sendiri. Di tengah mereka juga terdapat golongan asidikin, syuhada, orang soleh, para abid, orang-orang zuhud, para wali, kelompok abrar, muqarrabin, ulama amilin, mereka yang khusyuk, orang-orang yang memiliki muhabbah luar biasa kepadaku dan para pengikut rasul-rasulku, kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat sahih hadis Rasulullah SAW bersabda, malaikat naik ke langit membawa amal hambanya di bumi. Allah bertanya kepada mereka, meski dia lebih mengetahui bagaimana kalian meninggalkan para hambaku. Mereka menjawab, kami mendatangi mereka. Mereka sedang melakukan sholat, kami meninggalkan mereka. Mereka juga sedang melakukan sholat. Malaikat datang ke tengah kita silih berganti, membawa amal manusia. Mereka tetap tinggal di bumi, membawa amal manusia pada siang dan malam. Mereka hadir pada sholat subuh dan sholat asar. Sekelompok dari mereka tetap tinggal di bumi, sedangkan sekelompok lainnya naik membawa amal manusia. Selanjutnya, kehidupan akhirat adalah tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Di sini terlihat dengan jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi, tidak ada mati setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Di dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan dunia, pasti akan kita tinggalkan. Ibarat terminal, kita transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu, kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan lagi. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup untuk keperluan dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat di atas dengan jelas bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berusaha menggapai kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan melupakan kehidupan di dunia ini. Meskipun kebahagiaan dan kenikmatan dunia bersifat sementara, tetapi tetaplah penting dan agar tidak dilupakan. Sebab dunia adalah ladangnya akhirat. Masa depan termasuk kebahagiaan di akhirat sangat bergantung pada apa yang diusahakan sekarang di dunia ini. Allah telah menciptakan dunia dan seisinya adalah sebagai tempat ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya, siapa paling baik hati dan niatnya. Kesimpulan, misi utama penciptaan manusia adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebagai hamba Allah agar menuruti apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup menurut konsep Islam bukan hanya kehidupan duniawi semata, tetapi berkelanjutan pada kehidupan ukhrawi atau alam akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.